Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, bahagia. Kedua orang tuanya selalu sehat ya. Orang tua kita selalu sehat, bahagia, tersenyum, gembira ya. Melihat wajah-wajah kita. Amin. Oke, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Semoga rezekinya mengalir dengan lancar dan semua kehidupannya berjalan dengan baik dan indah. Oke, hari ini Kak Salim akan akan membahas tentang trigonometri ya, teman-teman. Kak Salim akan membahas tentang trigonometri. Oke, tentang trigonometri. Apakah itu trigonometri? Apa tuh trigonometri ya? Apa tuh ya? Di sini tema besarnya adalah trigonometri. Nah, trigonometri adalah kelanjutan dari teori Pitagoras ya. Diingat-ingat dulu teori Pitagorasnya ya di sini. Teori Pitagorasnya ya. Aku ulangin lagi ya. Di sini ada segitiga ya, segitiga A, B, dan C, sisi atau rusuk ya, rusuk A, B, dan C. Hubungannya dari Pitagoras ini mencari C-nya adalah A kuadrat tambah B kuadrat, lalu kita akarin ya. Itu mencari C-nya. Kalau mencari A-nya berarti akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Kalau mencari B-nya berarti apa? Akar C kuadrat kurang A kuadrat ya. Ini sudah dibahas ya di video teori Pitagoras ya. Bisa kalian lihat lagi teori Pitagorasnya. Oke, aku contohin sedikit satu aja atau dua ya di sini. Misal ada segitiga ya. Segitiga Pitagoras, di sini ada angka 6, di sini angka 8. Berapa nilai C-nya? Misalnya gitu ya. Maka untuk mencari C-nya adalah akar dari ini. Kalau mencari sisi miring ya, itu adalah kita jumlahkan aja sisi-sisi di siku-sikunya ya. Kita jumlahin aja ya, tapi dikuadratin. Diakarin ya, jangan lupa. 6 kuadrat ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah akar dari 36 ditambah 6, 4 ya. 8 kuadrat adalah 64. Maka kita dapatkan 36 tambah 64 adalah akar dari 100. Maka C-nya adalah 10 ya. Itu dia. Nah, korelasinya apa nih Kak sama trigonometri? Siap, aku jelasin sekarang ya. Sekarang ke trigonometri, ke materi intinya. Ke trigonometri. Nah, trigonometri ini ya kita ambil dari segitiga siku-siku ya. Ada segitiga di sini ya, bentuknya seperti ini. Ya, segitiganya harus dibuat aku buat secara besar aja ya nih. Nah, ini dia ya. Nah, ada segitiga siku-siku di sini. Nah, ini segitiga siku-siku. Oke, kau perhatikan ya, di sini ada sudutnya. Ada sudutnya misalnya di sini. Aku taruh di sini sudut alfa. Oke, sudut alfa. Nah, perhatikan ya. Untuk sudut alfa, ya di rusuk depan alfa ini disebut depan. Ini disebut depan, sisi depannya. Untuk alfa, sisi atau rusuk di sampingnya ini disebut samping. Ya, ini disebut sisi samping atau rusuk samping. Ini disebut miring ya. Nah, itu dia. Ingat teorinya ya. Berarti di depan sudut alfa itu disebut depan, itu disebut samping, dan yang miring disebut miring. Kita simbolkan lagi ya, misalnya untuk yang di depan ini misalnya kita simbolkan dengan Y, dengan huruf Y. Untuk yang samping kita simbolkan dengan X. Untuk yang miring kita simbolkan dengan Z atau R aja kali ya, dengan R. Nah, ini poinnya di sini. Jadi di trigonometri itu ada secara garis besar ya, ada 3 ya. 3 dulu aja kita bahas ya. Yang pertama sinus alfa.
Sinus alfa. Sinus alfa atau disingkat dengan sin ya. Sin alfa. Sinus alfa atau sin alfa itu teorinya adalah gini kawan. Yakni panjang rusuk depan ya. Panjang rusuk depan per miringnya. Panjang rusuk depan per miringnya. Atau di sini simbolnya adalah depannya adalah panjang Y, miringnya adalah R. Gitu ya. Itu untuk sinus alfa depan per miring atau demi ya. Boleh juga pakai rumus itu ya. Oke, jadi sin alfa di sini boleh. Sin alfa adalah demi depan per miring. Itu sin alfa ya. Lanjut kita ke cos alfa. Cos alfa, nah cos. Cos itu dari kata cosinus alfa. Cos alfa, disingkat cos alfa ya. Itu adalah samping per miring ya. Jadi cosinus alfanya adalah samping bagi miring atau sampingnya adalah nilai X, miringnya adalah R. Itu untuk cosinus alfa. Terakhir adalah tangen alfa. Tangen alfa atau dibacanya tangen, disingkat tang, tan A. Tangen alfa nilainya adalah depan ya. Depan per samping atau Y bagi X. Nah, gitu ya. Ingat tuh, sinus depan per miring, kosinus samping per miring, tangen alfa depan per samping. Atau dengan singkatnya begini. Cos alfa itu adalah ya. Cos alfa ya. Cos alfa itu adalah samping ya. Cos alfa itu adalah samping per miring. Tangen alfa adalah depan per samping. Gitu ya. Ini dia beberapa pola dan rumusnya ya. Oke, misalnya kayak begini ya, aku contohin ya, diingat-ingat lagi ya. Nih, aku buat lagi rumusnya ya, biar kalian masih ingat, makin ingat. Di sini ada segitiga Pitagoras ya. Misalnya di sini alfa atau beta boleh juga ya. Alfa di sini siku-siku ya. Berarti kalau sin alfa ya, yaitu ini depan, ini samping, ingat-ingat. Ini miring ya. Sin alfa adalah depan per miringnya. Ingat-ingat tuh ya. Kalau cosinus alfa itu adalah samping per miring. Terakhir tangen alfa. Tangen alfa adalah depan dibagi dengan samping. Nah, ini dia. Ya, diingat-ingat ya. Oke. Langsung aja ke contoh soal ya. Contoh, misalnya di sini ada angka begini. Segitiga siku-siku, Pitagoras. Di sini 3, di sini 4, berarti 5 ya. Udah hafal ya. Pertanyaannya sin alfanya berapa? Ya, terus cosinus alfanya berapa? Tangen alfanya berapa? Nah, oke kita jawab yuk. Jawab ya. Yuk, sin alfanya dulu. Apa tadi teorinya? Sin itu adalah depan per miring. Depannya siapa, Kak? Nah, depan alfa berarti ini ya. Ini depan, oke. Ini samping.
Berarti sin alfanya nilainya adalah depannya berarti 4 per miring ya, 4 per 5. Buat kosinus alfanya itu adalah samping per miring ya. Berarti kosinus alfanya adalah 3 per 5. Buat tangan alfanya berapa Kak? Tangan alfanya itu adalah depan per samping. Berarti 4 per 3. Hore ya. Ini dia contoh untuk soal trigonometri dasar ya. Lanjut. Nah, kalau contoh berikutnya Kak. Oke, misalnya nih. Ada segitiga siku-siku ya. Di sini ada segitiga siku-siku. Di sini misalnya ada angka 13, di sini 5 nih. Ya. Terus misalnya alfanya di sini tapi ya, ini alfanya di sini. Pertanyaannya adalah berapa sin alfanya? Berapa cos alfanya? Dan berapa tangan alfanya? Nah, oke. Bagaimana nih Kak caranya nih? Nah, perhatikan ya. Dalam menyelesaikan soal trigonometri, lebih baik itu angkanya harus lengkap ya. Di sini kamu belum tahu nih sisi yang bawah ya atau sisi yang horizontal yang ada di bawah ya. Nah, untung saja kita sudah belajar Pitagoras ya. Di sini 13, di sini 5. Nah, berarti kalau mencari dari sini ke sini ya. Ini misalnya kita anggap misalnya sisi yang bawah B aja boleh ya. Sisi yang bawah gitu ya. Berarti B-nya ini berarti apa teorinya? Kalau mencari Pitagoras, sisi miringnya akar dari 13 kuadrat dikurangin 5 kuadrat. Jadi kamu dapat nilai B-nya akar dari 169 dikurangin 25 ya, 13 kuadrat 169. Maka B-nya adalah akar dari 144 ya. Berarti nilai B-nya berapa Kak? 12 gitu ya. Oh, jadi ini B-nya 12 ya. Nilai sisi yang bawah gitu ya. Oke. Diingat-ingat ya, ini segitiganya 5 13 B 12. Oke. Berarti nah ini diingat-ingat lagi. Nah, aku buat lagi yang besar. Di sini tadi previous spec tadi di sini 5 12 13 ya. Oke. 5 12 13. Di sini 5, di sini 12, di sini 13. Nggak apa-apa ya gambarnya agak aneh gitu ya. Oke, kita gambar yang lebih bagus kali ya. Seharusnya begini ya gambarnya ya. 5 12 13. Ini 5 ya. Ini 12, ini 13 gitu ya kira-kira ya. Nah, ini dia, ini 5, ini 12, ini 13. Nah, alfanya ada di sini ya, diingat-ingat tuh alfanya. Nah, kalau perhatikan ya, buat alfa di sini berarti depannya tuh yang ini. Ya. Ini berarti depan. Ya. Berarti yang ini adalah samping. Diingat-ingat tuh ya. Cara pandangnya begitu ya. Berarti untuk sin alfanya adalah depan per miring. Depannya adalah 12. Miringnya adalah 13. Untuk kosinus alfanya adalah samping per miring. Ya, sampingnya berarti berapa sampingnya? Sampingnya berarti 5. Miringnya 13. Buat tangan alfa. Berarti apa? Depan per samping. Berarti depannya 12. Sampingnya 5. Nah, itu ya. Contoh soal untuk trigonometri ya. Oke, lanjut lagi aku contohin lagi ya. Contoh berikutnya ya, misalnya. Contoh lagi ya. Ada segitiga siku-siku lagi ya. Misalnya di sini beta aja ya, sekali-kali beta. Misalnya di sini ada angka 6, di sini ada angka 4 ya.
Pertanyaannya adalah tentukan ya. Nah, oke, kita bikin kompleks aja ya. Misal di sini alfa ya. Tentukan misalnya pertanyaannya berapa sin alfanya, berapa sin betanya, berapa cos alfanya, berapa cos betanya, berapa tangen alfanya dan tangen betanya. Nah, ini banyak ya dari satu segitiga, bentuk segitiga ini banyak yang bisa ditanyain ya. Nah, yang pertama kamu lihat dulu ya sudut pandangnya di sini ya. Di sini ada angka yang belum lengkap ya, teman-teman. Nah, angka yang belum lengkap itu sisi yang bawah lagi ya. Berarti sama nih, kamu cari dulu sisi bawahnya ya. Ini misalnya aku simbolkan sisi bawah itu misalnya sisi underground ya. Misalnya aku pakai U aja ya, simbol U. Simbol U. Berarti simbol U-nya ya di sini U-nya itu adalah akar dari 6 kuadrat dikurangin 4 kuadrat. 6 kuadrat dikurang 4 kuadrat berapa, Kak? Berarti U-nya adalah akar dari 36 dikurangin 16 ya. Ingat kalau mencari sisi penyiku ya berarti yang miring ya. Yang miring itu dikurangin oleh salah satu sisi penyikunya. 36 dikurangin 16 berapa, Kak? Ini berarti akar dari 20 ya. Berarti nilai U-nya adalah akar 20 berapa? 4 kali 5. 4 kali 5 berapa, Kak? Diakarin 4-nya 2 ya. Jadi 2 akar 5. Gitu ya. Jadi sisi U-nya adalah 2 kali 5 ya, underground ya. Oke. Aku simbolkan dengan U aja ya. Jadi sisi yang bawah 2 akar 5. 4, 2 akar 5 dan 6. Oke. Di sini kamu perhatikan ya. Lihat, di sini aku buat lagi segitiganya. 4, 2 akar 5 dan 6. Nah, begini kawan. Di sini ada alfa, ya di sini buat alfa. Nah, aku buat lagi aja 2 ya nih. Biar kalian gak ketuker-tuker nih. Ini 4, ini 2 akar 5, ini 6. Nah, ini beta, di sini beta. Nah, buat si alfa, 2 akar 5-nya ini depan nih. Buat si alfa, 2 akar 5-nya adalah depan. Buat si beta, depannya adalah 4 ya. Ini siku-siku, sorry. Buat si beta, ini 4-nya ini adalah depan. Ya, ini depan. Ya, jadi tergantung alfa atau betanya di mana posisinya ya. Berarti yang buat beta 2 akar 5 ini disebut samping. Buat alfa 4-nya ini disebut samping. Gitu aja ya. Kalau miring dia nggak pernah di mana sudut pandangnya nggak berubah ya miring ya. Miring ya pasti yang miring gitu lah. Di depan siku-siku ya. Miring itu adalah hasil dari penyikunya ya. Pasti miring nggak berubah. Oke, berarti dari sini kita bisa jawab ya. Nilai sin alfanya depan per miring 2 akar 5 per 6. Atau sepertiga akar 5 boleh dikecilin ya, boleh. Sepertiga akar 5. Oke, buat cos alfanya nilainya adalah samping per miring 4 per 6. 2 per 3 dikecilin boleh. Buat tangen alfanya itu adalah depan per samping 2 akar 5 per sampingnya 4 gitu ya. Dikecilin boleh setengah ya jadi ya, setengah akar 5. Itu untuk buat nyari sin alfanya. Oke. Sekarang kalau nyari cos alfa, Kak, cos beta, sin beta gimana nih, Kak? Oke. Berarti buat nyari sin betanya adalah berapa nih? Depan per miring, berarti 4 per 6 ya. Atau 2 per 3. Buat cos betanya samping per miring, sampingnya adalah 2 akar 5. Miringnya 6. Buat tangan betanya depan per samping, depannya berarti 4 per 2 akar 5. Gitu ya. 4 per 2 akar 5 itu buat tangan betanya ya. Nah, ini kalau 4 per 2 akar 5 nih buat tangan betanya kayak gini ya. Kalau ada akar 5 di bawah, 4 per 2 akar 5, 4 bagi 2, 2 ya.
Jadi 2 per akar 5. Ini namanya dirasionalkan. Dikali dengan akar 5 dan akar 5. Jadi jawabannya 2 per 5. Ya, akar 5 kali akar 5, 5 ya. Atau akar 25, akar 25, 5. Jadi 2 per 5 akar 5. Nah, itu dia ya. Salah satu langkah-langkah ya mencari nilai trigonometri dari segitiga siku-siku ya. Dari teori Pitagoras dan kelanjutannya. Oke, aku contohkan satu soal lagi ya. Misalnya kayak gini. Jika diketahui, misalnya ya, jika diketahui sinus alfanya, misalnya gini ya, sinus alfanya misalnya 2 per 5. Berapa nilai cos alfanya? Berapa nilai tangen alfanya? Nah ini, misalnya ada soal begini ya. Jika diketahui sin alfanya adalah 2 per 5, berapa nilai cos alfanya dan tangen alfanya? Nah, kalau kamu ketemu kasus seperti ini ya, maka kita kembali ke teorinya ya. Kita jawab. Ingat teorinya ya. Kita teorinya apa? Ada segitiga siku-siku. Kamu buat lagi segitiga siku-sikunya. Kalau misalkan lagi aja di sini siku-siku. Terus di sini ada alfanya, kamu taruh sini aja nggak apa-apa ya. Nah, jika sin alfanya adalah 2 per 5, ingat sin itu apa? Sin itu adalah depan per miring ya, depan per miring ya. Berarti depannya siapa Kak? Depannya berarti ini 2 nih. 2 ini depan. Berarti 5-nya adalah miringnya ya. Posisinya di situ ya. Berarti depannya 2, depannya di sini ya, depan A di sini ya. Berarti ini 2. Miringnya 5 di sini. Nah, dari sini kamu bisa mencari nilai apa? Sisi bawahnya ya, diakarin kan teorinya. Ini akar 5 kuadrat kurang 2 kuadrat. Sama dengan ya, untuk sisi yang bawah ya. Akar 25 kurang 4. Berapa tuh Kak akar 21 ya? 21 kayaknya nggak ada ya. Susah dibentuk sederhananya. Oke, sekarang pertanyaannya nilai cos alfa. Berarti cos alfanya berapa nih? Samping per miring ya. Berarti jawabannya akar 21 per 5. Kalau ditanya tangen alfanya Kak. Oke. Tangen alfanya berarti apa jawabannya? Depan per samping. Berarti 2 per akar 21. Gitu ya. Dirasionalkan jadinya 2 per 21 akar 21. Oke, kawan-kawanku semuanya ya. Ini dia langkah-langkah untuk mencari trigonometri ya, basicnya, dasarnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Kita berdoa bersama-sama, semoga orang tua kita selalu sehat ya. Pandemi ini semoga segera berakhir ya. Rezekinya melimpah ya. Semuanya selalu bahagia, sejahtera, amin ya. Sekolahnya dilancarkan, amin. Terima kasih ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum.